Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fungsi user finite function. Dengan saya sendiri Elsa Amalia. Langsung saja di sini masuk ke pengertian UDF sendiri, adalah fungsi yang dibuat sendiri oleh programmer atau DBA untuk menambahkan kemampuan SQL server di luar fungsi-fungsi bawaan. SQL Server sudah menyediakan banyak built-in function seperti getDat, sum, len, dan lainnya. Tetapi tidak semua kebutuhan aplikasi bisa dipenuhi oleh fungsi bawaan tersebut. Disinilah UDF dipakai. UDF bekerja sebagai blok logika terstruktur, berisi operasi perhitungan, manipulasi data, atau transformasi nilai tertentu, dan bisa dipanggil dari dalam query SQL, seperti fungsi bawaan pada umumnya. Dengan kata lain, UDF membuat SQL menjadi lebih modular, rapi, dan reusable. Karena logika tertentu tidak perlu ditulis ulang di banyak tempat. Di sini ada keuntungan penggunaan UDF. Yang pertama, customization, yaitu untuk berkemampuan untuk menambahkan fungsi yang tidak disediakan oleh SQL Server secara bawaan. Ini penting karena aplikasi memiliki kebutuhan bisnis tertentu yang tidak bisa dipenuhi oleh fungsi standar. Contohnya yaitu yang pertama ada menghitung indeks kesehatan, nilai performa, skor risiko, atau formula matematis yang hanya dipakai di organisasi. Yang kedua, membuat format kode seperti INV 2024-001 yang tidak bisa dikerjakan fungsi bawaan SQL. Yang ketiga, ada mengubah data mentah menjadi data siap pakai. Misalnya memecah string kompleks atau menggabungkan beberapa kolom dengan struktur tertentu. Yang terakhir, bisa mengimplementasikan algoritma perhitungan tertentu yang terjadi standar internal perusahaan, yang artinya tidak terpaku pada apa yang disediakan SQL Server. Logika apapun yang Anda butuhkan bisa dibangun sebagai UDF dan dipanggil berkali-kali dari berbagai query. Yang kedua, bisa ada keuntungan yaitu flexibility, yaitu untuk memberi fleksibilitas tertinggi karena yang pertama bisa disesuaikan untuk menerima parameter berbeda. Yang kedua, fungsi dapat dipakai di select, where, order by, bahkan di ekspresi perhitungan lain. Yang ketiga, ada logika di dalamnya, dapat diperbarui tanpa harus mengubah semua query yang memakainya. Contoh kasusnya yaitu yang pertama, Anda ingin menghitung nilai akhir mahasiswa tetapi rumusnya berbeda, tergantung kategori kelas. Yang kedua, itu cukup buat satu fungsi fn hitung nilai, buka kurung dan tutup kurung. Rumus diubah di dalam UDF dan semua query otomatis memakai rumus baru. UDF membuat logika bisnis menjadi fleksibel, tidak mengunci Anda pada perhitungan statis yang tersebar di banyak query. Selanjutnya ada standardization, yaitu UDF sangat penting untuk menjaga konsistensi logika dalam sistem. Kenapa? Karena dalam database yang besar sering terjadi banyak aplikasi, modul, dan developer memakai perhitungan atau proses yang sama. Yang kedua, ada resiko rumus berbeda-beda jika ditulis manual di tiap query. Yang ketiga, ada potensi kesalahan perhitungan atau ketidaksamaan hasil. Dengan UDF, semua memakai satu sumber logika yang sama. Perubahan rumus cukup dilakukan di satu tempat. Hasil perhitungan otomatis seragam di seluruh sistem. Contoh, rumus diskon perusahaan. Yang kedua, ada perhitungan pajak. Yang ketiga, ada formula scoring, kredit atau resiko. Yang terakhir ada validasi format nomor transaksi. Hasilnya kualitas data dan konsistensi laporan meningkat. Selanjutnya dijelaskan oleh Kak Salwa. Saya Salwa Nazia Afandi meneruskan keuntungan penggunaan UDF. Ada objek rasional support. SQL Server mendukung tipe data buatan pengguna User Defined Type atau UDT. Masalahnya, UDT biasanya membutuhkan logika tambahan seperti validasi nilai, ekstraksi komponen data, transformasi format, pengolahan objek menjadi skalar atau sebaliknya.
UDF berfungsi sebagai mesin pengolah bagi UDT tersebut. Contoh nyata, jika Anda membuat tipe data email address UDT, maka UDF bisa dibuat untuk mengecek apakah email valid, lalu mengambil domain email, dan mengubah format huruf besar ke huruf kecil secara otomatis. UDF memperkuat SQL Server saat digunakan untuk pengembangan berbasis objek rasional. Lalu ada performance, ini sering tidak dipahami pemula karena menjalankan logika di server lebih cepat daripada memindahkan data ke aplikasi untuk diproses. UDF bekerja langsung di dalam mesin SQL Server sehingga beban jaringan berkurang atau tidak perlu mengirim data ke aplikasi dulu. Proses perhitungan dilakukan lebih cepat karena dekat dengan data dan cocok untuk dataset besar seperti LOB, Large Objects. Contoh, Anda memiliki kolom teks besar, misal dokumen atau log panjang. Jika diproses di aplikasi, harus dikirim dulu ke klien. Dengan UDF, parsing bisa dilakukan di server, baru hasil akhirnya dikirim. Ini meningkatkan performa sistem secara signifikan, terutama di aplikasi yang menangani jutaan baris data. Lalu ada migration, kemudahan migrasi antar DBMS. Setiap DBMS memiliki fungsi bawaan berbeda. Saat organisasi bermigrasi dari satu DBMS ke DBMS lain, biasanya ada perhitungan atau fungsi bawaan yang hilang. UDF menyelesaikan masalah itu. Dengan UDF, Anda bisa membuat ulang fungsi yang hilang dari BBMS sebelumnya, standarisasi logika tetap terjaga, dan aplikasi tidak perlu diubah besar-besaran karena fungsi dipersenjatai kembali di level database. Contoh, jika suatu DBMS lama memiliki fungsi format currency, tetapi DBMS baru tidak, Anda cukup membuat UDF dengan nama dan perilaku yang sama. Keuntungan praktisnya yaitu migrasi menjadi lebih lancar dan perubahan di sisi aplikasi menjadi minimal. Lalu, ada sifat user-defined function. Fungsi skalar. Fungsi skalar adalah jenis fungsi dalam SQL Server yang mengembalikan nilai tunggal dari suatu tipe data tertentu. Fungsi ini digunakan untuk melakukan operasi yang menghasilkan satu hasil untuk setiap input yang diberikan. Detail fungsi skalar, input. Fungsi ini bisa menerima satu atau beberapa parameter, single atau multiple. Output, menghasilkan satu nilai tunggal sebagai hasil dari perhitungan atau manipulasi data. Penggunaannya, fungsi skalar bisa digunakan dalam berbagai klausa SQL seperti select, where, group by. Select untuk menghitung atau mengubah data dalam query select. Where untuk memfilter data berdasarkan hasil perhitungan fungsi skalar. Group by untuk pengelompokan data berdasarkan hasil perhitungan fungsi. Kapan fungsi skalar digunakan? Yang pertama, kalkulasi nilai tunggal. Misalnya menghitung umur seseorang berdasarkan tanggal lahir, menghitung total penjualan dalam suatu periode. Yang kedua ada validasi data, mengecek apakah nilai memenuhi kondisi tertentu, misalnya apakah nilai dalam kolom berada dalam rentang yang valid. Yang ketiga, transformasi format data, mengubah format data, misalnya mengubah teks menjadi huruf besar atau kecil, atau mengonversi tipe data, misalnya tanggal ke format tertentu. Yaitu fungsi tabel. Yang kedua yaitu fungsi tabel, fungsi yang mengembalikan hasil berupa tabel bukan nilai tunggal. Jenis fungsi tabel yang pertama yaitu inline table value function, mengembalikan tabel dari satu query. Multi-statement table value function, menggunakan beberapa pernyataan dan memanipulasi data sebelum mengembalikan tabel. Penggunaannya yaitu dapat digunakan dalam query seperti tabel biasa, misalnya di klausa from atau join. Keuntungannya yaitu modularitas, dapat digunakan kembali di banyak query. Keterbacaan, memecah query besar menjadi bagian lebih kecil. Efisiensi, menghindari subquery yang berulang. Masalah potensial kinerja. TVF multi-statement dapat mempengaruhi kinerja jika tidak dioptimalkan. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Insan Kam Elvanki. Saya ingin menjelaskan tentang
query fungsi untuk menghitung diskon persentase. Oke, jadi di sini ada screenshotan untuk membuat sebuah function ya. Nah, di sini fungsinya kita beri nama fn hitung diskon. Lalu parameternya ada dua, ada harga sama persentase diskon. Ini tipenya desimal, tipenya integer. Oke, kita langsung ke isinya aja ya. Jadi di sini kita membuat sebuah variabel yang kita beri nama harga setelah diskon. Nah, di sini di variabel itu kita isi untuk perhitungannya. Jadi perhitungan harga dikali diskon tersebut kita taruh di variabel harga setelah diskon seperti itu. Nah, di sini cash artinya adalah kita kepengen mengkonversi yang sebelumnya adalah integer kita jadikan sebuah desimal ya. Lalu ini perhitungannya dibagi 100, lalu habis dibagi 100 nanti lanjut lagi dihitung 1 dikurangi hasil dari pembagian 100 tadi, lalu baru harga dikalikan dengan hasil 1 dikurangi hasil pembagian 100 tadi. Lalu di sini kita return ya hasil akhirnya. Nah, di sini kita contohkan cara menampilkan harga kaos setelah diskon 20%. Di sini kita tampilkan nama produknya, lalu juga harga, dan di sini kita panggil ya fungsinya. Di sini kita inputkan parameter. Di sini kan ada dua ya, harga sama diskonnya, kita mau masukkan berapa. Di sini contohnya adalah 20%. Kita beri nama harga setelah diskon 20%. Dari tabel produk, di mana kategorinya itu kaos, kita kepengen yang kaos gitu ya. Nah, di sini ya, ini outputnya yang sebelumnya harganya 75 menjadi 60 dan seterusnya. Oke, kita baca yang ini. Fungsi fn hitung stok. Fungsi ini menghitung total stok produk berdasarkan kategori yang diberikan. Fungsi menerima satu parameter kategori produk, misalnya jaket. Fungsi ini menghitung jumlah stok dari sebentar deh. Kayak ini dia, salah deh. Salah. Bukan ini ya. Ini gak usah dibaca ya. Ini beda kayaknya, ini screenshotnya beda. Nah, ini baru benar ya. Oke, kita baca dulu teksnya. Fungsi fn hitung stok. Fungsi ini menghitung total stok produk berdasarkan kategori yang diberikan. Fungsi menerima satu parameter, cuman kategori aja yang bisa kita inputkan ya. Fungsi ini menghitung jumlah stok dari kolom jumlah harga stok dalam tabel produk. Jika tidak ada stok untuk kategori tersebut, fungsi akan mengembalikan nilai kosong, bukan nol. Jadi kita rekayasa sendiri. Oke, di sini ada query-nya ya. Kita bikin function baru. Untuk apa? Untuk menghitung total stoknya itu tinggal berapa gitu ya. Nah, di sini cuma ada satu parameter ya, kategori, tipenya varchar, return-nya integer. Lalu di sini isinya kita select is null. Nah, di sini is null ini berarti kita merekayasa output yang mungkin kayak gak ada stok gitu ya. Nanti biar outputnya itu bukan nol tapi 0 di sini ya. Lalu di sini kita jumlahkan ya jumlah stok yang ada gitu ya. Dari tabel produk di mana kategorinya sama dengan kategori. Nah, di sini kita contohkan cara pemanggilannya. Kita tinggal langsung panggil aja fungsinya fn hitung stok. Di sini kita isi jaket misalnya as total stock jacket. Kita beri nama ini. Ini hasil outputnya. Ya, langsung aja kita lanjut. Lalu di sini ada query fungsi untuk menghitung diskon persentase. Oke, ini agak mirip, tapi di sini itu kita udah matokin minimal nominal tertentu seperti itu. Di sini 50.000 ya. Sebenarnya mirip kayak yang pertama tadi. Oke, di sini ada query-nya ya. Kita create function, kita beri nama fn tekan promosi harga parameternya ada jumlah ada dua parameter ya, harga sama jumlah.
range-nya tetap sama desimal. Ini artinya itu harga akhirnya gitu ya teman. Di sini isinya kita deklarasi, kita bikin variabel yang namanya harga akhir, dia punya desimal. Di sini ada pengkondisian ya. Jadi jika si orang itu beli jaket ya, beli jaket lebih dari 3, nanti dia dapat diskon. Nah di sini diskonnya dimulai. Kita set harga akhirnya itu sama dengan harga asli dikurangi 50.000. Nah jika bukan lebih dari 3, 2 gitu misalnya, atau cuma beli 1, itu harganya itu tetap ya. Harga akhir sama dengan harga ya, artinya itu tidak berubah harganya, tetap. Oke, kita return harga akhir. Nah di sini adalah contoh pemanggilannya. Di sini kita coba panggil nama produk, lalu harga, dan kita panggil fungsinya. Kita isi harga aslinya, lalu juga kita beli berapa, 4 deh, biar dapat diskon. Kita kasih nama harga promosi beli 4 dari satu produk dimana kategorinya itu jaket, seperti itu dong. Oke, kita baca ini ya. Fungsi Fn terapkan promosi. Fungsi ini menghitung harga setelah promosi. Jika jumlah pembelian lebih dari 3, harga akan dikurangi 50.000. Namun jika tidak harga tetap sama. Maksudnya itu ya bukan lebih dari 3, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, query untuk menampilkan harga setelah promosi. Query ini menampilkan nama produk, harga, dan harga setelah promosi untuk kategori jaket. Fungsi dipanggil dengan parameter jumlah barang yang dibeli, 4 dalam contoh ini. Dalam contoh 4 ya. Nah, di sini ada contoh hasil hoodie basic yang harga aslinya 250. Harga setelah promosi itu menjadi 200 aja. Oke, terima kasih. Di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah user defined function adalah fungsi yang dibuat oleh pengguna untuk memperluas kemampuan SQL Server. Ini saya baca aja. Mengatasi kekurangan dari fungsi bawaan. Berikut beberapa poin penting mengenai UDF. Kustomisasi. Di custom. UDF memungkinkan pengguna untuk menambah fungsi yang tidak disediakan oleh SQL Server, seperti menghitung indeks kesehatan atau memformat kode tertentu. Lalu fleksibilitas, UDF bisa disesuaikan untuk menerima parameter yang berbeda dan digunakan di berbagai bagian query SQL, seperti select, where, atau order by. Lalu juga ada standarisasi. UDF menjaga konsistensi logika dalam sistem. Misalnya, rumus yang digunakan dalam banyak query bisa disatukan dalam satu fungsi sehingga perhitungan selalu seragam. Lalu juga ada kinerja. UDF meningkatkan performa karena logika dijalankan langsung di server, mengurangi beban jaringan dan mempercepat proses perhitungan data besar. Dan yang terakhir ada migrasi antar DBMS. UDF mempermudah migrasi antar DBMS karena fungsi yang hilang dari DBMS lama bisa dibuat ulang menggunakan UDF di DBMS baru, meminimalkan perubahan di aplikasi. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Mungkin itu aja ya dari saya, dari kami. Oke, kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.